Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Lugi Zulkarnaen dengan NIM 24 /53764 SV/24449. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proyek presensi app minggu kemarin. Jadi di sini saya akan melakukan demonstrasi terlebih dahulu aplikasi presensi app-nya. Di sini kita ada beberapa komponen, yaitu ada judul presensi, terus lalu date picker, time picker, spinner, sama tombol submit dan exit. Pertama kita masuk ke bagian date picker. Di sini kita bisa memilih tahunnya terlebih dahulu. Kita bisa memilih tahun yang kita inginkan, misalnya 2024 atau 2025. Lalu kita juga bisa memilih bulan yang kita inginkan. Dan juga tanggalnya juga bisa kita pilih. Setelah kita pilih semua itu, kita lanjut di bagian time picker. Kita bisa mengatur jam berapa presensi akan diinputkan. Misalnya ingin jam 8.56. Lalu ada spinner, yaitu drop down dengan beberapa menu, yaitu hadir tepat waktu, terlambat, dan izin. Jika kita pilih hadir tepat waktu, maka tidak perlu mengisi apa-apa lagi. Tapi ketika kita memilih terlambat, akan dimintai keterangan yang bisa kita inputkan dengan keyboard. Kita juga bisa memilih izin dan juga sama akan dimintai keterangan. Oke. Setelah kita memilih hadir tepat waktu, kita bisa memilih tombol submit. Nah, ketika sudah seperti ini, maka akan muncul dialog bahwa proses presensi kita sudah berhasil. Coba kita masuk ke yang terlambat. Misal terlambat, kita bilang bangun kesiangan. Maka juga akan muncul dialog dengan keterangan bahwa kita terlambat. Setelah itu, kita juga ada button untuk exit dari aplikasi. Ketika kita mengeklik button exit, akan muncul dialog konfirmasi, yaitu apakah Anda ingin keluar. Jika tidak, maka kembali ke aplikasi. Jika ya, maka akan keluar dari aplikasinya. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang date picker. Di date picker ini berada di activity main. Di sini kita membungkus date picker di dalam linear layout agar mendapatkan UI yang rapi untuk agar konsisten di aplikasi ini. Di sini kita mengatur Android Calendar View Sound False agar kita hanya mendapatkan spinner tanggal. Kita juga mengatur ini modenya kalender. Nah, lanjut kita masuk ke bagian main activity. Di main activity, di sini kita uniknya kita menggunakan API inisiasi API kalender dengan bulan yang dalam bahasa Indonesia. Di sini kita mengatur bulan yang ada dengan sebuah list string. Jika kita buka, nah di sini kita menggunakan bulan custom untuk dari bahasa Indonesia. Jadi yang dimunculkan di sini adalah bahasa Indonesia, bukannya bahasa Inggris. Lanjut, kita masuk ke bagian implementasi time picker. Di sini kita mengatur time picker modenya spinner. Ini berarti kita memilih mode time pickernya bukan seperti jam analog, tapi dengan sebuah spinner yang bisa kita atur seperti ini, melainkan jam analog. Lalu kita mengatur scale-nya 0,8 agar sesuai dengan layout yang sudah ada, agar tidak terlalu besar. Kemudian kita masuk bagian main activity untuk time picker-nya. Di sini kita pertama menginisialisasi variabel selected time untuk mengambil waktu default saat ini juga. Kita bisa memilih time picket hour-nya
dan timer menitnya. Selanjutnya, setelah kita sudah punya value waktu yang default, kita juga mempunyai sistem formatting, yaitu kita atur jika misalnya digitnya selalu pasti 2 digit. Jadi misalnya di jam 9 menit 7. Nah, agar tidak 9.27, kita membuat formatting agar jadi 09.207. Maka dia akan jadi rapi. Nah, seperti ini akan 0 terlebih dahulu. Nah, kita lanjut di bagian implementasi drop down spinnernya. Di sini kita atur spinner di bagian ini dengan padding 20, padding left dan right sama-sama 20. Lalu ada edit text sebagai keterangan. Oke, kita masuk ke bagian main activity. Di sini kita membuat suatu variabel yaitu another kehadiran. Di sini kita membuat variabel bertujuan untuk mengisikan sebuah uh, list agar kita bisa mengisi apa sih isi dropdownnya tuh keterangannya. Nah, kita menuliskan ini di file string, yaitu di sini. Nah, di dalam list ini ada beberapa item yaitu hadir tepat waktu, terlambat, izin sebagai isi dropdownnya. Oke, di sini kita atur jika user memilih hadir tepat waktu, maka field untuk mengisi keterangan tidak perlu ditampilkan karena hadir waktu tidak perlu alasan. Lalu jika user memilih dropdown lainnya seperti misalnya izin atau terlambat, maka akan muncul sebuah field untuk mengisi apa alasan user terlambat atau mungkin izin. Nah, di situ dia akan dimunculkan sesuai dengan kondisi ini. Kemudian kita akan lanjut ke bagian submit button. Di sini kita mengambil semua informasi yang sudah kita inputkan, yaitu dari tanggal, bulan, tahun, jam, dan value dropdown yang sudah kita pilih. Misalnya kehadiran ini. Nah, setelah kita sudah mendapatkan semua value-nya, kita akan menampilkan semua informasi yang sudah kita dapatkan dengan menggunakan toast. Toast ini akan muncul sebagai dialog kecil yang berisikan sebuah informasi yang sudah kita inputkan. Nah, seperti ini itu toast. Oke. Terakhir kita masuk ke bagian button exit. Di sini kita pertama atur buttonnya di activity main sama dengan submit dengan layout yang sama. Lalu di sini kita bisa melihat listenernya. Jika diklik maka akan menjalankan activity ini yaitu dialog exit. Di sini kita membuat beberapa variabel builder ini buat alatnya. Lalu jika diklik iya maka kita akan menjalankan sebuah fungsi yaitu finish, yaitu akan menutup aplikasi yang sedang berjalan. Jika tidak, maka akan menutup alert atau model yang muncul setelah kita klik tombol exit. Nah, jika kita klik tidak, maka kita akan menjalankan ini. Jika ya, maka kita akan menyelesaikan atau finish aplikasi yang sedang kita buka. Menyelesaikan proses aplikasinya. Oke. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.